pertanyaan di sesi 1 ini Bu, Bapak Ibu. Kita buka kembali 2 penanya. Ini ada dari SLBN Rasaujaya. Silakan Bapak. Memperkenalkan diri ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky dari SLB Negeri Rasaujaya. Ini mau menanyakan yang pertama ini kami mendapatkan bos kinerja senilai 140 juta. Berarti itu 40 jutanya untuk pengimbasan ya Pak ya. Terus yang kedua ini bos kinerja katanya tadi itu kan lebih ke untuk pembinaan siswa dan guru. Apakah boleh untuk pembayaran honor atau apa untuk narasumber untuk pihak ketiganya? Soalnya kami di sini di peraturan gubernur kami itu tidak boleh untuk pembayaran honor untuk bos reguler. Terus yang ketiga itu untuk pengimbasan misalnya kan, itu pembiayaan untuk pengimbasan itu apa saja ya Pak ya? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini ada langsung saya tanggapi, nanti Bapak-Bapak dari Ngarsum boleh menambahkan. Untuk besar dana berarti Bapak kan 140 juta ya Pak? Ya. Itu untuk bos kinerja sekolah prestasinya 80 juta Pak, sesuai dengan poin prestasi Bapak, 60 jutanya pengimbasan Pak. Jadi total 140 juta. Nah, untuk pembayaran honor nanti Bapak dari Nasambur bisa menambahkan juga ya terkait dengan pembayaran honor. Pada wilayah sebelumnya sudah banyak yang menanyakan juga Pak, apakah dimungkinkan apa enggak. Nah, terkait program pengimbasan ini sudah ada di paparan Pak kebijakan dari Pak Kapus. Nanti Bapak bisa mengecek di materi yang sudah tersedia di G-Drive ya Pak, di link yang sudah kami bagikan, nanti Bapak bisa unduh. Yang jelas pengimbasan ini Bapak bisa memilih sekolah imbas sesuai dengan kriteria yang ada di paparan tersebut. Boleh satu wilayah dengan Bapak, boleh ini kan karena SLB diharapkan jenjangnya sama ya Pak, jenjang pendidikan khusus juga gitu ya untuk pengimbasannya. Jikalau wilayah kabupaten kotanya berbeda, mungkin yang dipilih yang terdekat ya Pak, biar nggak habis di kos gitu Pak. Program pengimbasannya itu juga bisa juga sebagai bisa dibilang sister school ya Pak, bisa membina baik dari sumber dayanya maupun lomba-lomba antar sekolah, antara sekolah pengimbas dan sekolah imbas. Nanti Bapak lebih lengkapnya bisa cek di materi papar. Ya. Mungkin ada yang menambahkan, Bapak? Ya, baik. Saya rasa pertanyaan Pak siapa deh Pak ya dari LSEB? Pak Rizky. Pak Rizky. Ya, pertanyaan Pak Rizky akan menjadi relevan bagi Bapak dan Ibu dalam konteks mencoba memahami lebih baik lagi sistem sekolah pengimbas dan sekolah imbas ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu ingat, salah satu juga mandat penting dalam manajemen talenta itu adalah mencoba membangun kemitraan Bapak dan Ibu. Nah, sekolah imbas pengimbas ini adalah salah satu mekanisme efektif untuk mencoba berlatih mengembangkan kemitraan bestari maksudnya, sesama sekolah membangun satu network. Nah, di mana kita tahu bahwa memang kalau misalnya ingat paparan Bapak Kepala Pusat Prestasi, kan ada desain prinsipal dari bagaimana manajemen talenta nasional itu ingin dikembangkan. Nah, salah satu dari 4 desain prinsipal itu konsep pengimbasan, di mana sekolah pengimbas itu punya mandat. Jadi Bapak terima lebih, tapi Bapak punya mandat sebagai sekolah pengimbas gitu ya, untuk mencoba membimbing 3 sekolah imbas di sekitarnya. Nah, membimbing ini jangan dipandang sebagai beban lebih ya Bapak dan Ibu, tapi opportunity, peluang untuk bagaimana membangun satu network di antara sekolah. Sehingga justru Bapak dan Ibu melalui sistem pengimbasan dan yang diimbas ini, itu bisa membangun pemandu-pemandu talenta yang efektif dalam jumlah besar sekaligus, yang dikontribusi dari sekolah-sekolah yang pengimbas maupun sekolah yang diimbas. Karena guru punya kemampuan yang sama, cuman memang ada sekolah yang sudah masuk kategori sekolah pengimbas dengan menerima boskin lebih karena prestasi yang dihasilkan sudah lebih banyak, mungkin karena tradisi lebih awal.
Ada sekolah yang relatif baru tapi punya potensi besar untuk mengembangkan talenta-talenta. Nah, dalam konteks ini kemitraan membuat itu kuat. Nah, nanti akan menjawab tantangan Bapak dan Ibu dalam mencoba mengaktualisasi talenta Bapak dan Ibu. Misalnya melalui program ajang internal maupun eksternal. Tadi kan Pak Muksin sudah menjelaskan, bahkan Pak Budi menekankan bahwa mengikuti kompetisi itu nggak harus terikat pada kompetisi yang diselenggarakan oleh BPPI saja. Tapi banyak ajang lain, selama ajang itu bisa dikurasi dan diakui oleh sistem informasi manajemen talenta, itu kesempatan bagus untuk Bapak Ibu ikuti. Nah, karena itu dalam konteks ini, sekolah pengimbas, skema pengimbasan ini, manfaatkan itu untuk membangun kemitraan. Sehingga nanti secara regional, secara wilayah bisa sama-sama kuat. Sehingga dengan sedikitnya Pak, putus Pak, suaranya hilang. Bisa lebih ini. Pak Hakim, suaranya hilang. Oh, oke, sebentar. Sehingga dengan ada yang mute saya soalnya. Ya, mudah-mudahan nggak kepotong ya suara saya tadi ya. Potong, Pak. Oh, kepotong ya. Ya, sehingga spiritnya adalah ketika pengimbas dan imbas ini menjadi satu komunitas yang katakan solid, maka Bapak dan Ibu bisa produktif sekali dalam mengembangkan pemandu talenta maupun kenali talenta-talenta dari sekolah Bapak. Jadi melihatnya dari sisi itu ya Pak Rizky ya, bahwa memang ada beban lebih, tapi mari kita coba melihat beban lebih itu sebagai sharing untuk nanti bisa digunakan. Salah satu contohnya misalnya Bapak mungkin sebagai sekolah pengimbas sudah punya alumni olimpiade kan ya, alumni festival. Nah, alumni-alumni ini kan bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu sebagai salah satu agent-agent nanti yang akan memberikan pembinaan-pembinaan bagi adik-adiknya di sekolah. Kalau di-share dengan sekolah yang diimbas, itu bisa mengangkat sekolah yang diimbas dan memperkuat sekolah pengimbas gitu ya di situ. Jadi kurang lebih spiritnya seperti itu, Pak. Masalah honor, masalah dan lain sebagainya itu harus kembali juga melihat pada bagaimana ketentuan yang berlaku di daerah ya melalui inspektorat daerah gitu. Tapi kembali saya ingatkan bahwa memang Boskin itu adalah untuk human capital yang utamanya gitu di situ. Terima kasih, Pak Robin. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak Hakim. Cukup Pak dari SLB Rasajaya, Pak Rizky ya. Ya, sama-sama. Baik. Selanjutnya untuk penanya ketiga dari SMP Muhammadiyah. Mohon izin Bapak Ibu untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, mohon jangan ditanyakan kembali. Lebih fokus Baik. ke Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Andarini dari SMP Muhammadiyah Jayapura. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi dari SLB Rausan ya, itu menanyakan berapa besaran yang untuk sekolah dan berapa besarannya untuk pengimbasannya. Jadi itu apakah ada persennya? Jadi yang untuk sekolah sendiri, kemudian dengan sekolah pengimbasnya itu berapa persen. Kemudian yang berikut, ini kebetulan tanggal 18 nanti ada siswa kami yang mengikuti O2SN. Nah, anak ini dia ditanggung oleh Dinas Pendidikan, tetapi pendampingnya itu apakah kami bisa gunakan dari Boskin ini? Terima kasih, Pak. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya Bu. Dijelaskan kembali Bapak Ibu untuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, itu dana yang diterima 60 juta Bu. Lain dari dana untuk sekolahnya sendiri ya Bu. Jadi untuk program pengimbasannya 60 juta. Oh iya, siap. Nah, terkait dengan tadi Ibu menanyakan karena sebentar lagi memang ada ajang O2SN di bidang olahraga, apakah boleh digunakan untuk pendamping ya, pendamping. Nah, ini juga banyak ditanyakan di WA Group ya Bapak Ibu, terkait dengan boleh tidaknya itu memang tidak secara spesifik diatur di Permendikbudnya Bapak Ibu. Tetapi memang perlu dikonsultasikan juga dengan inspektorat daerah. Artinya standar-standar yang dipakai adalah standar biaya masukan di daerah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu.
terkait pendampingan saya rasa sih dimungkinkan saja, cuman memang jangan sampai ini kan dana yang diterima sekolah ibu kan mungkin prioritasnya mana dulu nih, apakah untuk pengembangan talenta pemandunya dan juga untuk pengembangan talenta siswanya atau habis di biaya perjalanan pendamping. Nah, ini perlu Ibu timbang-timbang juga terkait dengan penggunaan dananya mana yang skala prioritasnya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak narasumber terkait pertanyaan dari Ibu SMP Muhammadiyah Jayapura. Cukup ya? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, ini Pak izin yang sudah resen dulu Pak, kita kasih kesempatan ya Pak. Pertanyaan ketiga dari SMKN 1 Siau Barat. Silakan Bapak. Di-unmute dulu Bapak. Silakan memperkenalkan diri. Mohon izin pertanyaan jangan sama dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan ya Pak. Di situ nggak Terima ada. kasih Pak, selamat Mana siang. bikin? Halo, Siang Pak, silakan Pak. dengar ini Pak semuanya? Agak kurang jelas Pak, coba boleh agak dekat Pak. Terima kasih, ini kedengaran nggak? Bu, bisa? Sudah Pak, sudah. Ini dari, ini dari SMA Negeri 1 Barat Selatan, Kepulauan Siau Tagulandang Nambiaro, Provinsi Sulawesi Utara. Ingin bertanya tentang sekolah kami setiap tahun melaksanakan uji kompetensi, dalam hal ini mengundang asesor dari luar daerah kami. Tetapi pelaksanaannya nanti sekitaran bulan Februari Mei tahun berjalan. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah pembiayaan asesor dari luar daerah ini bisa digunakan menggunakan anggaran dana seperti ini atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan asesmen talenta. Silakan Bapak, ada yang mau menjawab dari Bapak narasumber? Ya, asesor yang dimaksud apakah asesor talenta maksudnya Pak ya di situ? Kegiatannya, saya kurang jelas Pak. Iya, kegiatan kami melihat kemampuan dari setiap jurusan, dalam hal ini uji kompetensi kejuruan, itu maksudnya. Oh iya, karena SMK ya Pak ya, nanti dikaitkan. Iya, Pak. Ya, sebenarnya masalah timing ya Pak ya. Jadi kemarin juga ada pertanyaan seperti itu Pak, apakah kegiatan ini bisa mundur ke belakang pembiayaannya gitu ya Pak ya, karena sudah dilakukan kan gitu ya. Kemudian padahal bos kinerja sendiri baru kucurkan sekarang gitu ya. Sebenarnya kalau spirit mendatangkan asesor itu sendiri bagus Pak dan sudah berlangsung. Tapi kembali Bapak mesti mencoba berkonsultasi dengan inspektorat daerah ya Pak ya mengenai boleh tidaknya gitu ya. Karena bos ini pada hakikat kan bos kinerja prestasi tahun 2023 ya. Jadi mestinya semua kegiatan di tahun 2023 ya termasuk ke dalamnya gitu. Tapi secara prinsip sih itu bagus Pak, karena emang salah satu yang disarankan untuk mencoba mengembangkan proses identifikasi dan pemetaan talenta itu kan termasuk juga mendatangkan asesor ya, bekerja sama dengan lembaga psikologi. Terus kemudian satu lagi, ketika Bapak juga mendatangkan asesor, ke depannya saran saya Bapak juga melihat ini sebagai salah satu fasilitas yang bisa Bapak tingkatkan untuk meningkatkan kemampuan guru-guru BK Bapak, sehingga terciptalah suatu pemandu talenta atau sistem pemanduan talenta itu yang bisa dikembangkan di sekolah dengan memanfaatkan asesor dari luar. Jadi asesor dari luar itu menjadi seperti trainer untuk guru-guru Bapak untuk nantinya bisa menjadi asesor-asesor di sekolah sendiri gitu. Jadi saya mendorong spiritnya ini tetap baik Pak, dan salah satu memang dalam koridor Boskin prestasi. Cuman teknis keuangan pembiayaannya itu mungkin Pak Robin nanti bisa lebih jawab ya. Kadang-kadang mesti konsultasi ke inspektorat daerah ya Pak ya yang lebih. Karena kami dari pusat memang punya rambu-rambu, tapi daerah juga punya ketentuan yang khas ya pada daerah masing-masing. Demikian kurang lebih. Dengan Pak siapa ya Pak ya? Dengan Pak Joce Roti. Oh, Pak Joce Roti. Kepala ya. SMK Negeri 1 Siau Barat Selatan. Ya. Makasih Pak Joce.
Makasih Pak Joce. Iya Pak. Ini kalau sudah berjalan programnya tapi dananya baru diterima, ya memang harus berkonsultasi dulu Pak terkait dengan pertanggungjawaban laporan ini Pak. Apakah dimungkinkan gitu ya Pak? Karena kan juga harus berkonsultasi dengan Inspektorat Daerah Pak. Demikian. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Kita masih ada waktu Bapak Ibu untuk membuka sesi 2. Ini saya tanggapi dulu chat pertanyaan melalui chat ya Pak. Dari Pak Muhammad Saderi SLBN 2 Sampit, ini mungkin lebih relevan ke riset inovasi karena terkait kewirausahaan nih Bapak Ibu. Izin bertanya, apakah dana bantuan bisa digunakan untuk kegiatan kewirausahaan seperti pembelian bahan yang ada nilai untung dan rugi yang dikembangkan dalam kerjasama dengan pihak sekolah lain, yaitu dengan berjualan di sekolah tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk kemandirian anak, terkhusus anak SLB. Mohon pencerahan. Ya, Mungkin Pak Hakim jawabannya iya Pak, ya benar, bisa benar. Jadi dalam konteks pengembangan talenta, juga aktualisasi talenta, itu sangat bisa Pak mengembangkan hal seperti itu. Malah saran saya Bapak jangan cuma berhenti pada bagaimana melakukan kegiatan usaha secara secara mandiri di sekolah. Lakukan atau temukan satu proses aktualisasi talenta seperti bikin katakan lomba usaha gitu ya, untuk bisa nanti didisplay bersama dengan sekolah-sekolah lain. Jadi bikin sistem satu kompetisi internal sekolah, di mana siswa-siswa Bapak yang punya talenta bagus dalam wirausaha itu bisa melakukan 2 hal sekaligus, berlomba untuk mencoba mengembangkan sistem wirausaha yang menarik, kemudian mendisplay pada publik, undang publik untuk melihat seperti itu. Jadi Bapak bisa diuntungkan oleh 2 hal di situ ya, adalah memang menyelenggarakan ajang internal sekolah yang menarik publik gitu ya. Yang kedua memang melakukan satu pengembangan talenta ya, dengan memberi mereka kesempatan untuk mencoba mengemas, memasarkan, mendesain sistem penjualannya ya, gitu ya dalam wirausaha. Itu hal-hal yang sangat boleh Pak dilakukan. ada tanggapan selanjutnya, silakan Pak. Kalau untuk mau unmute Pak, tadi izin namanya Pak Muhammad Saderi, silakan Pak. Kalau jaringannya memungkinkan, bisa di unmute. Ya. Pak Muhammad Sadri ya, silakan Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Jadi sebenarnya kita ada rencana dari dulu sih sudah sebenarnya Pak. Cuman agak beda sedikit dengan yang punya Bapak tadi. Jadi intinya gini Pak, maksudnya kita maksudnya kerjasama dengan sekolah lain dalam artian kan namanya SLB Pak ya, kebanyakan setelah lulus kan tidak ada tidak ada yang dilakukan di rumah lah ya, seperti itu. Betul. Nah maksud saya itu gini, dengan dana yang ada, apakah kita bisa gunakan untuk misalnya kita buat kewirausahaan di sekolah lain dengan siswa kita yang sekolah juga ikut juga, anggap aja seperti magang lah, gitu. Tapi magangnya magang berjualan sama di sekolah lain, maksudnya seperti itu Pak. Ya. Jadi kembali Pak, dalam rangka peningkatan kapasitas talenta Bapak, di situ kan ada pelatihan kewirausahaan Pak ya dalam slide saya. Kemudian pembinaan dan pendampingan oleh konsultan bisnis dan praktisi. Nah, dalam koridor itu Bapak bisa memagangkan siswa Bapak itu ke katakan sekolah lain gitu ya. Bagus sekali kalau ada skema sekolah pengimbas dan yang diimbas. Kalau ada sekolah pengimbas dan diimbas, Bapak bisa, kalau misalnya sekolah Bapak adalah sekolah yang diimbas, Bapak bisa katakan memberikan kesempatan internship pada siswa Bapak ke sekolah pengimbas. Kalau Bapak punya sekolahnya adalah sekolah, kalau status sekolah Bapak adalah sekolah pengimbas, Bapak bisa mencari yang lebih itu ya, lebih memberi leverage pada sekolah Bapak itu supaya siswanya bisa melakukan pemagangan atau mengikut sertakan wirausaha di sekolah lain gitu ya. Dalam konteks baik dagang maupun untuk pengembangan talentanya. Jadi selalu punya semangat pengembangan talentanya gitu Pak. Talenta itu kan mesti diasah, dilatih. Nah, latih itu bisa dilakukan dengan memberi banyak opportunity dia untuk mengikuti event-event aktualisasi dari talentanya dia. Ya kan? Jadi, usaha juga kayak gitu Pak. Lebih banyak berlatih, mereka akan lebih punya feeling, punya
punya sense of entrepreneurship yang lebih bagus gitu ya ke depannya gitu. Nah, terus satu lagi Pak, nanti kan namanya kita kan Pak ada yang namanya untung sama ruginya itu gimana untuk pelaporannya Pak? Itu masalah lain kali Pak ya karena Nah itu Pak, karena kan kita takutnya itu enggak. Pak. Takutnya kalau misalnya kita menggunakan ini ternyata ada pemeriksaan inspektorat dan lain-lain, namanya ada untung rugi dan sebagainya kan agak agak dilema juga sebenarnya sih Tapi Pak. Kita pengen mungkin memajukan. ya Pak Sadiri, mungkin ini Gimana, Pak? sebenarnya dana BOS ini bukan untuk modal ya Pak ya, bukan untuk modal usaha Pak, tapi untuk Bapak gunakan dalam menyelenggarakan pelatihan. Oh, maksudnya pelatihan saja. Ya Tapi betul. kan untuk kedepannya kan ada display-nya kan Pak. Misalnya contoh kita display dengan Oh di iya, sekolah-sekolah lain, betul. kan ada jualan juga kan. Contoh Betul, nih kita betul. Itu nanti bisa produk dituangkan dalam konteks sarana prasarana Pak, kalau dalam hal itu desain poster, bahan habis dan lain sebagainya gitu Pak. Tapi enggak maksudnya gini gimana Pak? maksudnya Pak. Kan kita display Pak ya. Mm-mm. Display itu kan kita anggap aja jualan gitu kan karena semua kan pasti jualan. Nah, uang yang masuk ke kita karena display kita ternyata laku nih misalkan. Nah, uang itu seperti apa untuk laporannya Pak? Apakah kembali ke bos yang tadi atau kita gunakan klien atau seperti apa Pak? Maksudnya seperti itu Pak maksudnya. Karena dilema juga ini. Enggak akan ada Pak, karena Bapak sendiri tidak memberi komitmen atau dana BOS ini tidak berkomitmen pada belanja aset Pak. Oke gitu. Belanja modal, cuman belanja bahan habis, sehingga memang nggak masuk dalam cash flow. Itu masalah untung rugi yang dinikmati oleh putra-putri Bapak ketika melakukan pelatihan ajang sekaligus berdagang, yaitu asumsinya modalnya bukan dari Bapak, dari dia Sudah habis sendiri. itu kembali ke siswa aja gitu ceritanya Pak ya? Ya, Bapak lebih memfasilitasi dengan Boskin ini gitu. Kembali ke siswanya keuntungannya. Betul Siap, begitu siap. Pak. Ya. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan dalam Terima kasih. koridor itu aman ya. Oke. Ya. Siap Pak. Terima kasih informasinya Pak. Baik, Mari, cukup ya Pak selamat Muhammad siang. Sadri ya. Tanya, Oke, Pak. ini terakhir yang dari chat dulu Pak. Nanti yang dari raise hand kita kasih kesempatan ya Pak. Ini dari bidang olahraga nih Bapak Ibu. Dari Pak dari SMA Kristen 1 Tomohon. Apakah pembelian alat olahraga seperti bola basket, voli dan sebagainya bisa dianggarkan di BOS kinerja? Mohon petunjuk. Bagaimana Pak Budi, bisa ya Pak terkait bola-bola ya Pak? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Mas Robin juga, bahwa tadi sudah, dan ini untuk semua 3 bidang ya. Kalau yang bahan habis pakai itu bisa digunakan. Jadi kalau untuk alat olahraga ini adalah bola, ya monggo. Memang ini peruntukannya untuk itu. Demikian Mas Robin. Baik. Mungkin cukup menjawab ya Bapak atau Ibu dari SMA Kristen 1 Tomohon. Kita lanjut di yang sudah raise hand. Masih bidang olahraga Pak, izin Pak. Pak. Ini gimana Pak? Kita yang raise hand dulu ya Pak. Nanti Bapak kita kasih kesempatan ya Pak. Ibu Viviana Kuli nih dari tadi soal yang menunggu Pak. Nanti habis itu bisa ke Bapak. Bapak boleh raise hand dulu Pak. Ya. Silakan Ibu Viviana Ya, dari SMA atau dari sekolah mana Bu? Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Siang Ibu. Gini, saya mau tanya. Ini kan sekolah kami ini sudah lolos ke tingkat provinsi dalam hal cabang olahraga yaitu GSI. Nah, bahkan sekarang ada yang terpilih ke tingkat nasional. Nah, yang kami mau tanyakan, bolehkah dana kinerja ini dialokasikan ke siswa tersebut sebagai reward kita atau kepedulian kita atau penghargaan kita dari sekolah, misalnya untuk uang sakunya, uang makannya, kira-kira boleh gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah dana kinerja ini kita gunakan untuk membayar pembina dalam hal pembinaan dalam persiapan ANBK ini, karena saat ini kami membina anak-anak kami ya secara literasi dan numerasi dalam persiapan mengikuti ANBK. Apakah dana ini kami bisa gunakan untuk membayar transport bagi pembimbingnya atau pembinanya? Terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu Viviana, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Budi terkait bidang olahraga Pak. Baik,
Bu Vivian, bagus Bu, sudah ada yang sampai ke tingkat nasional di GSI. Ini Iya, bisa Pak. Ibu gunakan dananya memang untuk itu. Tapi tentunya menggunakannya itu ada porsi tertentu ya. Jadi kalau misalnya hanya terima 40 juta tentunya tidak, ya sebahagian saja, dan berapa sebahagian itu Ibu silakan buka rambu-rambu yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus kemarin dan juga dari Inspektorat. Jadi itu boleh Bu ya, pada Pak. prinsipnya boleh. Silakan saja, dan berapa aturannya, lihat buku panduannya. Ya, demikian Bu Viviana. Ya, untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana? ANBK itu apa namanya? Asesmen nasional ya Bu? Asesmen nasional ya. Ya, asesmen nasional berbasis komputer ya. Iya. Saya coba bantu ya Pak Budi. Sebenarnya Ya, ini silakan. konteksnya di luar Bu dari bos kinerja dan prestasi. Walaupun memang dalam beberapa hal kita melihat bisa aja kalau kita ngomong tentang pembina itu bisa tumpang tindih, bisa sama gitu di situ. Saya nggak melihat sih itu peruntukannya untuk kegiatan AYK itu sendiri ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa melihat misalnya seperti tahun ini pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional itu kan semua berbasis ANBK ya. Tapi itu konteksnya Olimpiade Sains Nasional Bu, bukan ANBK dalam kita pakai sistemnya ANBK tapi bukan untuk ANBK itu sendiri, bukan untuk asesmen nasional berbasis komputer. Sehingga mungkin agak hati-hati aja Bu kalau konteksnya adalah katakan mempersiapkan siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kota madya kabupaten, maka jadi relevan persiapan untuk pembinaan ANBK itu sendiri bagi siswanya. Tapi kalau misalnya untuk memang benar-benar seperti ujian nasional berbasis komputer dan lain sebagainya itu mungkin nggak masuk dalam skopnya bos kinerja prestasi ini ya Bu ya. Kurang lebih itu Bu Viana jawabannya. Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Robin mungkin itu yang bisa. Terima kasih atas tanggapannya Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari SMPN 15 Palu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Pertanyaan saya singkat bahwa setelah saya beberapa kali mendapatkan sebelumnya sekolah ini dapat bos kinerja, kemarin dapat lagi untuk itu. Tapi di sana agak sedikit berbeda jumlahnya. Ya, sementara di sekolah hari ini pembinaan kita itu kan lebih istilahnya setelah kita dapat beberapa kali itu kita semakin mengerucut untuk mengidentifikasi bakat minat anak dalam beberapa bidang yang kita potensinya itu diharapkan ada untuk peluang mendapat sesuatu lah hasil. Nah, di satu yang paling dominan itu di musik. Kemarin kita musik tradisional itu kurang lebih 8 kali juara tingkat nasional. Menjadi pertanyaan saya, jumlah yang kita terima itu semakin lama semakin mengecil. Nah, itu kira-kira apa yang bisa membuat itu seperti itu, dan kira-kira ke depannya bagaimana? Sebab kenapa? Sekolah saya kan termasuk kategori jumlah siswa yang 400-an. Sehingga kalau kita mau mengalokasikan untuk selain dari kinerja sendiri, nah itu agak berat juga. Sementara kondisi kelas kita ini, sekolah kita, sarana prasarana juga banyak juga dibenahi. Bapak perlu tahu, saya baru 10 bulan sini, saya termasuk membenahi itu sampai WC guru siswa sekian itu ada sekitar 13 ruang, perbaiki pintunya dan segala macam. Nah, itu persoalannya. Kita diperhadapkan dengan pembenahan sarana juga. Jadi bukan cuma kita datang di sini lantas sudah siap, lantas mengalokasikan, membuat RKS dan segala macam berdasarkan kebutuhan anak dan kebutuhan sekolah. Tapi bukan cuma itu, tapi kita harus dukung juga dan dukung lainnya, misalnya sarananya. Sehingga dalam hal itu anak tidak mengakibatkan dia gelisah di sekolah karena layanan tambahan tadi itu tidak memadai. Maka di sisi lain kemarin kita dapat itu 25 juta.
pertanyaan tadi saya bilang bahwa efek dengan jumlah yang kecil itu berarti nanti mengerucut juga dengan pembinaan yang akan mengarah dengan sesuai dengan jumlah dana itu. Terima kasih Pak. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditanggapi oleh pembina masing-masing bidang, perlu ditekankan Bapak Ibu kalau untuk 2023 ini kita memakai data prestasi di tahun 2021 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mencek lagi prestasi di 2021 apakah hanya sampai tingkat provinsi atau sampai tingkat nasional. Seperti itu Bapak. Mungkin tadi karena musik tradisi ya, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Muksin, Pak. Ya, ya Bapak ya, Pak Hilmi ya. Jadi begini Pak, Bapak yang dana yang Bapak terima itu adalah dana yang disesuaikan dengan prestasi yang sudah diraih di sekolah Bapak itu. Datanya ada di SIMT itu dan itu dengan dana yang Bapak terima sebesar 25 juta, artinya kita coba manfaatkan semaksimal mungkin 25 juta itu untuk pembinaan yang sudah Bapak lakukan, yang sudah jalan, paling tidak untuk meningkatkan kapasitas pembinanya kalau memang itu belum maksimal, atau peralatan sarana prasarana yang sudah rusak atau apa itu bisa diperbaiki dari situ, atau anak atau peserta didiknya itu untuk mendata lagi, rekrutmen misalnya. Ini kita juga bisa lakukan dengan cara seleksi anak itu di intern di sekolah Bapak itu, sehingga peserta yang kita akan rekrut di dalam satu wadah seni musik tradisi itu semakin banyak begitu ya Pak ya. Jadi intinya dengan dana yang ada kita maksimalkan daripada tidak ada gitu kan. Tentunya Bapak sudah lakukanlah itu semua. Siap. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Yuk, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Pak, berapa saja itu? Baik, tadi ada Bapak dari SMK Rea ya, kalau nggak salah, yang bertanya terkait bidang olahraga. Silakan Pak. Masih mau bertanya Pak dari SMK Rea atau lanjut? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sekolah kami Pak banyak yang kalau kami namanya boleh Pak? Sudah nama saya Bambang Supriyadi Pak. Pak Bambang Supriyadi ya dari SMK Rea Timur. Provinsi mana Pak? Sulawesi Barat. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Pemateri. Di sekolah kami Pak sudah banyak alat olahraga yang sebenarnya sudah tidak masuk lagi di kategori pemeliharaan, tapi kayaknya dia sudah masuk di kategori harus belanja yang baru lagi, misalnya tenis meja Pak, dan lumayan mahal juga Pak. Jadi kami ingin bertanya, apakah Boskin bisa digunakan untuk pembelajaran misalnya tenis meja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi langsung ditanggapi Pak. Baik Pak Supriyadi, kalau untuk membeli tenis meja yang baru, tentunya karena ini pengadaan alat baru, ini belanja modal Pak ya, jadi ini tidak bisa Pak. Tetapi kalau hanya memperbaiki misalnya mengecat, silakan dicat. Sama dengan di chat room, saya juga membaca ini ada dari sekolah yang menanyakan tentang perbaikan ring basket. Oke, ring basket silakan, karena ring basket itu paling-paling dia hanya untuk mengelas saja. Itu perbaikan ringan. Jadi pada prinsipnya untuk peralatan Bapak Ibu sekalian ini adalah pembelian barang habis pakai dan perbaikan ringan. Hanya itu saja yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Forum kembali ke Mas Robin. Baik, kita masih ada waktu untuk
penanya dari Pak Anton Nurdin. Silakan Pak, memperkenalkan diri Pak. Ya, terima Langsung ke kasih. pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Anton Nurdin Yasin dari SMK Negeri 2 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan boskin kepada SMK Negeri 2 Luwuk. Sekecil apapun kami akan berterima kasih, bersyukur, dan kami akan gunakan sesuai prosedur dan juknis yang telah diberikan oleh Bapak Ibu pemateri. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, hanya untuk mengapresiasi, terutama saya lebih berterima kasih pada Pak Risno. Assalamualaikum Pak Risno, selamat siang, dan seluruh pemateri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tidak ada pertanyaan ya Pak? Mengapresiasi. Mungkin karena tidak pertanyaan terakhir nih Pak, dari SMPN 1 Kota Mobagu ya. Setelah itu Bapak Ibu kita cukupkan. Silakan Pak, SMPN Kota Mobagu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Bisa didengar? Bisa Pak. Oh ya, baik. Pertanyaan kami terkait keberadaan kami di webinar ini. Tentunya sebelumnya kami juga bingung, sebab tiba-tiba ada undangan dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti webinar ini berdasarkan surat yang ada sebagaimana link Zoom yang sudah dibagikan. Namun setelah saya lihat pada SK nomor 258P 2023 yang barusan dibagi di grup ini, yang sudah ada besaran nominal biaya tiap satuan pendidikan untuk bos kinerjanya, itu sekolah kami tidak ada dari Provinsi Sulawesi Utara. Ini mungkin barangkali mohon penjelasan. Oke, baik Pak. Artinya memang Bapak dapat informasi dari dinas ya Pak. Dinas langsung share tanpa melihat satuan pendidikan yang terundang gitu mungkin Pak ya. Ada undangan, nama sekolah kami ada di surat tersebut. Cuman ketika saya baca di SK ini yang di-share di dalam grup ini, itu ada nominal ini, nama sekolah kami sudah tidak ada. SMPN Kota Mobagu ya Pak? Iya, iya benar. Ini kami cek ada di Pak. Di Catman-nya Pak. Iya. Oke, baik. Saya kira itu barangkali kami yang keliru di sini. Iya, SMPN Kota Mobagu ya Pak. Iya, iya. Oh, SMP negeri Pak, karena nomenklatur yang terbaru Pak. Oh, iya, iya. Baik. Ya memang terus, harus, Pak, iya Pak. lagi. Ya, sesudah ini kami menunggu kegiatan lanjutan atau apa yang hal-hal yang kami siapkan sebagai sekolah yang termasuk dalam sekolah yang berprestasi ini. Oke Pak, tadi kami akan siapkan sebagai sesuai ya Pak. Sesuai tadi Pak dari pemateri Bapak menyiapkan rencana program untuk pengembangan talenta di sekolah Bapak ya. Kemudian kalau sudah masuk dananya ke rekening ke sekolah Bapak, silakan bisa diimplementasikan Pak. Kami berkonsultasi dengan inspektorat atau dinas pendidikan Pak dalam hal ini untuk nantinya kegiatan lanjutan ini. Untuk kegiatan lanjutan boleh berkoordinasi dengan dinas dan juga inspektorat. Tapi memang di awal ini Bapak sudah mulai membuat rencana-rencana kegiatan Pak terkait dengan pengembangan prestasi. Tentunya dengan dana yang Bapak terima ya memang harus diatur sedemikian rupa Pak. Harus memang dikolaborasikan juga dengan bos reguler ataupun dengan kemitraan tadi Pak ya. Iya. Baik Pak, jadi ini dana ini Pak langsung masuk di rekening sekolahnya. Betul. Yang sekarang ada bendara bos reguler kan di sekolah. Betul. Jadi dia lewat rekening itu Pak? Betul, betul Pak. Nanti baik. mohon dicek aja Pak apakah sudah, karena memang kita sudah mengajukan dari akhir Agustus Pak. Ini kembali lagi kan masih proses dari Kemenkyu. Kalau memang sudah masuk berarti kan sudah bisa mulai dilaksanakan. Oke, baik Pak, terima kasih informasinya. Mohon izin Bapak Ibu, ini karena waktu yang membatasi kita, jadi
tidak bisa menampung semua pertanyaan, nanti akan kami fasilitasi di WA Group Bimtek Sosialisasi Wilayah 2 ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada kegiatan lanjutan yaitu bimbingan teknis, tetapi memang karena tidak bisa semua kita undang, nanti akan ada kuota untuk bimbingan teknis di masing-masing wilayah. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mohon Bapak Ibu mengisi kembali daftar hadir dan post-test. Jadi di awal tadi kita sudah mengisi pretest ya Bapak Ibu untuk melihat ketercapaian dari sosialisasi ini. Mohon sekiranya Bapak Ibu bisa mengisi post-test. Ini sambil Bapak Ibu mengisi post-test dan daftar hadir, Bapak Ibu izin kita sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pembina di 3 bidang ya Bapak Ibu, strategi-strategi yang Bapak Ibu bisa lakukan di sekolah Bapak Ibu. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu juga bisa melakukan rekrutmen peserta sesuai minat dan bakat ataupun asesmen talenta. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupayakan kegiatan ekstrakurikuler atau sanggar seni jika untuk bidang seni budaya, ataupun klub olahraga di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan bidang yang diminati oleh para peserta didik. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki pembina atau pemandu talenta yang berkompetensi baik dari internal maupun eksternal. Kemudian tidak lupa juga dukungan sarana prasarana yang tadi banyak dipertanyakan ya, apakah untuk oleh pemeliharaan dan segala macam, itu Bapak Ibu juga harus memperhatikan dukungan sarana prasarana. Yang tidak kalah pentingnya adalah menggalang kerjasama dengan berbagai mitra. Tentunya dana yang diterima Bapak Ibu belum mencukupi ya, jadi memang harus ada kerjasama baik mitra internal maupun eksternal. Yang terakhir, Bapak Ibu juga harus melakukan monitoring dan evaluasi program Bapak Ibu yang sudah direncanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau perlu ada perbaikan-perbaikan. Demikian Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami ingatkan kembali, dan juga yang belum mengisi post-test, dipersilakan Bapak Ibu bisa foto dulu, bisa di-share kembali, di-foto dulu linknya, bisa nanti sambil mengisi setelah sosialisasi ini berakhir. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, mohon izin kita ambil sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, disilakan Bapak Ibu. Ini ada 8 window ya, luar biasa, masih setia. Tadi hampir 300 peserta. Ini sampai pukul ini di tempat kami baru mau pukul 11. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah jam 1 ya, karena ada yang di jam 12 Pak. Ada yang jam di 12. tengah ya. Oke. 11.54. Baik, kita akan mengambil sesi foto bersama. Mungkin bisa mengepalkan tangan Bapak Ibu ya. Mas Tiko boleh dibantu untuk meng-capture aba-aba Bapak Ibu. Siap? 3 untuk Windows 1 ya. 3, 2, 1. Oke, sesi window kedua. 3, 2, 1. Window ketiga. 3, 2, 1. Window keempat. 3, 2, 1. Window kelima. 3, 2, 1. Window keenam. 3, 2, 1. Window ketujuh. 3, 2, 1. Dan terakhir window ke-8. 3, 2, 1. Oh, ini mohon maaf nih, ada yang share screen, mungkin dimatikan dulu. Window terakhir, window ke-8, 3, 2, 1.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Izinkan saya menutup kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Ini karena daerah timur. Dari Papua banyak cendrawasih. Roti Mambang diberi ragi. Mantap. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bapak Ibu, ada bonus pantun. Terima kasih banyak, Pak. Tambah satu ya. Oke, sekolah manis buah kuning. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih Bapak Ibu.